Apa? Kalian kepancing sama judul video ini ya? Jangan salah sangka amigos. Coba, ini benua apa? Apa nama benua ini? Apa? Antartika? Yang bener. Yakin? Well, sebenarnya nggak salah juga. Dulu kita menyebutnya demikian. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, tentunya kita tahu ada beberapa benua di dunia ini. Ada Asia, Eropa, Amerika, bahkan Amerika pun bisa dipisah lagi, jadi yang utara sama selatan. Terus ada Afrika dan Australia. Nah, khusus yang Australia ini kayaknya sekalian jadi negara juga ya. Ada lagi Oceania, yang sebenarnya lebih pantas disebut kawasan atau region, tapi terkadang disebut benua juga. Kira-kira ada nggak ya benua yang nggak ada tempat tinggal permanennya? Kan semua benua ada negara-negaranya ya. Ya, otomatis ada orang-orang yang tinggal secara permanen dong. Ternyata ada amigos, benua yang nggak ada tempat tinggal secara permanen, yaitu Antartika. Apa? Coba ulangi lagi. Antartika. Yakin? Well, sebenarnya ini lebih ke arah bagaimana ejaan yang tepat untuk benua abu-abu ini. Sebenarnya amigos, ejaan yang tepat adalah Antartika. Tapi kalau mau dilihat dari segi sejarahnya ya, sebelumnya kita emang menyebut benua ini sebagai Antartika. Sampai akhirnya pas tahun 2017, dalam ejaan bahasa Indonesia, Antartika kemudian diubah menjadi Antarktika. Loh, padahal kan cuma satu huruf doang, Min. Kok harus ada huruf K? Karena K itu, amigos, adalah inisial dari keren. Nggak bercanda. Hal ini bukan tanpa alasan, amigos. Mari kita lihat kalau dalam bahasa Inggris. Benua ini namanya apa? Antarctica. Sama juga kan? Bedanya huruf K diganti jadi C. Soalnya, huruf C itu inisial dari cool, amigos. Nggak bercanda. Maksud Mimin, dalam bahasa Inggris, ada juga tambahan huruf di antara R dan T. Jadi agak aneh aja kan, kalau misalnya ada pengurangan satu huruf kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lantas kenapa dalam bahasa Inggris disebut Antarctica? Agak tanggung nggak sih? Jadi agak diteken Antarktika. Usut punya usut, ada beberapa asal nama Antarktika. Yang pertama, dari bahasa Prancis di abad pertengahan, yaitu Antarctique. Artinya adalah kebalikan dari Arktik. Yang mana, Arktik sendiri adalah kutub utara. Simpelnya, kebalikan dari kutub utara adalah kutub selatan. Jadi penyebutan untuk kutub selatan waktu itu adalah kebalikan dari Arktik, yang mana dalam bahasa Prancis menjadi Antarctique. Hal yang sama juga terjadi jika kita melihat dalam bahasa Latin, Antarcticus. Artinya sama juga, tapi kalau Antarcticus lebih mengarah pada pengertian kebalikan dari utara. Konteksnya itu kebalikan dari kutub utara di bumi ini. Ya, berarti penyebutan untuk kutub selatan. Kalau ditelusuri lebih jauh lagi, kata Antarcticus ini merupakan kata serapan dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu anti dan arktikos. Nah, arktikos ini punya dua arti. Artinya bisa utara, bisa juga merujuk pada rasi bintang Ursa Major. Coba kita ambil pengertian yang utara. Anti-utara. Ya, berarti selatan. Para penulis asal Romawi kuno, yang bernama Gaius Julius Hyginus dan Apuleius, menggunakan kata dalam bahasa Yunani yang kemudian diserap ke dalam bahasa Romawi, yaitu Polus Antarcticus, untuk menyebut wilayah kutub selatan. Istilah ini kemudian menjadi asal mula dalam bahasa Prancis kuno, yaitu Pole Antarctique, pas tahun 1270. Lalu istilah Pole Antarctique diserap lagi ke dalam bahasa Inggris pertengahan atau Middle English, yaitu Pole Antarctic, yang pertama kali disebutkan dalam karya yang ditulis oleh Geoffrey Chaucer. Kalau kita perhatikan lagi, Pole Antarctic. Nggak ada tuh, Min, huruf K di antara R dan T. Well, seiring berjalannya waktu kan penyebutannya jadi berbeda. Tercatat, sumber yang paling tua soal kemunculan istilah Antarktik dibuat oleh seorang ahli geografi asal Yunani, yang bernama Marinus dari Tirus, pada abad kedua Masehi. Artinya dari awal tetap sama ya, kebalikan atau lawan dari utara. Ya, sebenarnya kalau kita lagi ngobrol sama teman kita, ya nggak masalah sih kalau nyebutnya Antartika. Ngapain juga maksain bilang Antarktika?
ditebelin tuh huruf K-nya. Ya nggak gitu juga, biasa aja. Terus kalian nyalahin teman kalian, bro, itu bukan Antartika, tapi Antarktika. Masa cuma karena huruf K doang jadi berantem? Kan yang penting kalian sama-sama tahu lagi ngomongin benua. Kecuali konteksnya buat artikel penelitian. Ya jelas kalian harus menggunakan ejaan secara tepat. Kalian harus tulis Antarktika. Sebelum bernama Antarktika seperti sekarang, tahu nggak benua paling selatan itu dinamakan apa? Terra Australis Incognita. Artinya adalah tanah di selatan yang tidak diketahui. Atau lebih singkat namanya Terra Australis, yang artinya tanah di selatan. Tapi kalau sekarang, kok malah benua ini yang namanya Australia? Benua sekaligus negara. Jadi sekitar abad ke-15 sampai ke-18, banyak pembuat peta yang berteori kalau sebenarnya ada benua lain yang berada di selatan bumi. Hanya saja pada waktu itu kan belum ada ekspedisi atau penjelajahan langsung. Jadi benua selatan ini masih sebatas teori atau pendapat. Masih sebatas rekaan, sebatas hipotesis. Jadi sebenarnya, penamaan Terra Australis itu ditujukan buat benua yang ada di kutub selatan, bukan benua Australia yang sekarang. Tapi kenapa benua ini yang dapat jatah nama Australia ya? Mimin sering mention di beberapa video kalau pada awalnya, benua Australia itu namanya New Holland, diberikan oleh Abel Tasman. Tapi pas awal tahun 1800-an, seorang penjelajah asal Britania yang bernama Matthew Flinders mempopulerkan nama Australia untuk menggantikan nama New Holland. Alasannya? Karena menurut Flinders, kayaknya nggak ada benua lain yang lebih selatan daripada New Holland. Jadi udah mentok di New Holland. Maka dari itu, Matthew Flinders mengganti namanya menjadi Australia pas tahun 1804. Jadi sebenarnya ya, ini Terra Australis buat benua ini, tapi pada akhirnya dikasih ke benua ini. Selama puluhan tahun, benua ini belum ada namanya. Para ahli geografi memberikan sebutan The Antarctic Continent. Ada juga beberapa saran untuk nama yang lebih puitis, seperti Ultima atau Antipodea. Ya, sampai kemudian pas tahun 1890, seorang kartografer asal Britania yang bernama John George Bartholomew memberikan nama Antarktika. Sebenarnya amigos, pada awalnya, nama Antarktika untuk menyebut daerah kutub selatan, bukan benua paling selatan. Benua paling selatan itu namanya Terra Australis. Jadi beda ya, antara kutub selatan sama benua paling selatan. Hanya saja, karena nama Australia disematkan pada benua sekaligus negara ini. Pada akhirnya, nama Antarktika yang kemudian digunakan sebagai gantinya. Min, kalau ada Arctic Monkeys, berarti ada juga dong yang namanya Antarctica Monkeys. Ya, suka-suka lu aja, Net. Oh iya, amigos. Mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.